Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alia Nazwa Hasibuan, NPM 2208260129. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan suatu gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang, di mana gangguan ini bisa menyebabkan si penderita mengalami contohnya kayak halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Nah, gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana si penderita tidak kesulitan membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Nah, untuk etiologinya itu belum diketahui secara pasti, tetapi skizofrenia ini kemungkinan merupakan suatu kelompok gangguan dengan penyebab yang berbeda. Salah satunya adalah model stress diathesis yang merupakan integrasi dari faktor-faktor biologis, psikososial, dan lingkungan. Walaupun hipotesis neurotransmitter dopamin ini telah mempunyai peran yang penting sebagai penyebab munculnya gejala-gejala dari skizofrenia. Ada pula jalur dopamin yang berhubungan dengan skizofrenia. Yang pertama itu ada jalur dopamin nigrostriatal, ada jalur dopamin mesolimbik, ada pula jalur dopamin mesokortikal, jalur dopamin tuberoin fundibular. Untuk gejala dari klinis skizofrenia itu nanti dibagi. Ada gejala positif, gejala negatif, gejala kognitif, gejala agresif, dan gejala depresi atau cemas. Nah, di mana gejala positif ini si pasien merasakan waham, halusinasi, distorsi atau berlebihan bahasa dan pembicaraan, ucapan dan perilaku yang tidak beraturan, perilaku katatonik dan agitasi. Untuk gejala negatif, si pasien contohnya itu afek tumpul, kemudian penarikan emosi, kemudian si pasien merasa menarik diri dari kehidupan sosial. Kemudian untuk gejala kognitif ini merupakan suatu gangguan kefasihan berbicara. Kemudian gejala agresif dan bermusuhan, di mana si pasien ini terang-terangan menunjukkan sikap yang bermusuhan seperti mengejek atau melukai secara fisik maupun secara verbal. Kemudian untuk gejala depresi atau cemas, si pasien mengalami mood depresi, mood cemas, perasaan bersalah, ketegangan, iritabilitas, dan kecemasan. Berdasarkan dari kriteria diagnosis skizofrenia PPDGJ3, itu nanti dibagi menjadi dua, ada gejala khas dan gejala lain. Nah, untuk gejala khas itu minimal satu dari gejala berikut. Nah, yang pertama, siaran pikiran. Nanti si pasien itu merasa isi pikirannya itu diperdengarkan atau diulang. Kemudian broadcasting atau pikiran seolah dimasuki sesuatu atau diambil atau disiarkan keluar. Kemudian ada pasivitas di mana si pasien merasa dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Kemudian ada halusinasi auditorik khas, si pasien mendengar suara yang dimana memberikan komentar atau berdiskusi tentang si penderita. Nah, kemudian ada waham lain yang menetap. Contohnya waham kejaran, rujukan, waham kebesaran. Si pasien merasa dia merupakan seorang nabi, religius, atau lain yang tidak sesuai dari budaya. Kemudian untuk gejala lain, pertama itu ada halusinasi menetap selain auditorik khas. Kedua, waham menetap selain khas yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada gangguan arus pikiran dan bicara. Contohnya kayak neologisme, bahasa-bahasa yang baru. Kemudian perilaku katatonik, ada gejala negatif atau afek tumpul atau datar, apati, alogia atau avolisi. Kemudian untuk durasi, gejala khas atau kombinasi gejala lain itu menetap lebih dari 1 bulan. Untuk kriteria eksklusinya,
disebabkan oleh gangguan otak organik atau penggunaan zat psikoaktif. Nah, jika menurut PPDGJ 3, diagnosis dapat ditegakkan bila ada lebih dari satu gejala khas, atau bila gejala khas tidak ada, harus ada lebih dari 2 gejala lain. Kemudian, untuk klasifikasi skizofrenia berdasarkan PPDGJ 3 itu nanti dibagi menjadi 5. Ada skizofrenia paranoid, ada skizofrenia katatonik, skizofrenia herbefrenik, ada skizofrenia residual, dan juga ada depresi pasca skizofrenia. Kemudian untuk terapi nanti dibagi ada 3 fase. Yang pertama itu ada fase akut selama 4 hingga 8 minggu. Lalu ada fase stabilisasi, paling sedikit dia 6 bulan. Lalu untuk fase stabil nanti ada dibagi menjadi 3. Ada serangan pertama di mana 6 bulan hingga 2 tahun. Apabila ada serangan 2 tahun hingga 5 tahun. Untuk serangan ketiga, dia diberikan selama seumur hidup. Untuk farmakoterapinya, obat-obatan yang digunakan sebagai antipsikotik dapat mengurangi gejala psikotik dan mengurangi angka kejadian dari relapse. Nah, yang diberikan dosis awal itu ada haloperidol 1,5 mg 3 kali 1. Ada juga risperidon 2 mg 2 kali 1/2. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.